Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang teknik menggambar, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik animasi. Perlu diingat bahwa dalam pembuatan animasi, teknik menggambar adalah dasarnya. Jadi pastikan Anda sudah menguasai tentang bagaimana cara menggambar di Makromedia Sysmex sebelum Anda masuk pada ranah animasi. Jika pada saat menggambar atau memodifikasi objek, kita sering berkutat dengan yang namanya properties, namun pada saat animasi, nantinya kita akan banyak berkutat di timeline. Namun sebelum mulai kita susun animasi, saya akan menyampaikan tentang properties dari scene. Ini adalah scene di mana kita akan membuat animasi. Ada scene 1. Di dalam scene inilah nanti Anda dapat isi dengan gambar, objek animasi maupun musik. Anda juga dapat memasukkan formula atau script. Tapi itu nanti akan kita coba di lain waktu. Sekarang kita akan masuk dulu di movie properties. Jadi di dalam scene yang Anda kerjakan itu ada propertiesnya. Anda dapat lihat pada bagian movie properties di sini. Movie properties terdiri dari warna. Jadi Anda dapat mengatur warna background. Anda pilih, misalkan di sini saya gunakan hitam. Kemudian Anda juga dapat menggunakan pengaturan untuk panjang dan lebar dari scene Anda dalam satuan pixel. Ada juga di sini frame rate, artinya berapa frame yang mewakili 1 sekon. Jika Anda lihat pada bagian ini ada 25 frame dalam 1 sekon. Artinya 1 detik itu terdiri dari 25 frame. Semakin besar frame per sekon, maka semakin halus, semakin smooth, lancar animasi yang Anda hasilkan. Namun, ini akan dipengaruhi juga dengan kinerja laptop Anda. Secara default, di sini 25 frame per sekon, kita gunakan saja ini. Kemudian ada pengaturan stop playing at end of movie. Jika Anda centang, maka movie Anda akan berakhir pada frame terakhir. Jika tidak, nanti frame-nya akan berulang, looping. Kita tidak akan menggunakan stop playing at end. Kita biarkan seperti ini dengan background hitam. Di sini sebagai awal dalam mengenal animasi, agar lebih terbiasa dengan timeline, saya akan membuat animasi sederhana dengan menggunakan efek place and remove. Animasi yang dapat dihasilkan misalkan lampu yang menyala dan mati, menyala mati secara bergantian. Maka di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat animasi dengan efek place and remove. Saya tidak akan mulai dengan menggambar lampu. Di sini saya akan gunakan gambar yang sudah ada. Anda dapat cari di Google, silakan Anda gunakan kata kunci lampu clip art.
pastikan Anda memilih gambar dengan background yang satu warna. Seperti ini, misalkan ini backgroundnya putih. Anda bisa simpan, kemudian Anda import. Saya akan gunakan gambar ini. Di sini tampak bahwa backgroundnya masih cukup mengganggu ya, warnanya putih, berbeda dengan background dari movie. Oleh karena itu, kita akan menghilangkan background putih ini. Bagi Anda yang bisa Photoshop, silakan Anda gunakan Photoshop atau aplikasi yang lainnya. Namun, Anda juga dapat menggunakan Macromedia Swiss Max untuk menghapus background. Anda klik pada image, kemudian fill color, pilih modify the detail of the selected image. Di sini ada gambar sebelum Anda edit atau sebelum Anda modify. Pada bagian bawah ada gambar setelah Anda modify. Karena kita akan menghilangkan background, Anda pilih has a transparent color. Anda pilih transparent colornya adalah putih. Kemudian Anda OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Masih kurang halus, masih kurang sempurna, maka Anda dapat modify kembali. Karena masih ada beberapa warna putih yang belum terhapus, maka Anda dapat mengatur pada bagian tolerance. Di sini toleransinya 0%, Anda dapat maksimalkan 100%. Maka hasilnya seperti ini. Silakan Anda rubah ukuran dari gambar ini. Pastikan Anda menggunakan shift ya, agar rasio dari gambar tidak rusak. Untuk menghasilkan lampu yang menyala, maka saya butuh gambar yang menunjukkan adanya efek cahaya dari lampu yang menyala. Perhatikan pada bagian ini outline sudah ada dua objek dengan nama yang sama. Ini akan sangat membingungkan ketika nanti akan bertambah objek yang lain. Sebelum bingung, maka saya akan memberi nama objek yang saya kerjakan. Ini adalah gambar untuk cahaya dari lampu. Saya akan tambahkan satu lagi untuk cahaya pada ruangan. Perhatikan pada saat memperbesar, di sini Anda dapat merusak rasio, seperti ini misalkan, dan juga titik pusat dari objek akan berubah. Agar rasionya tidak berubah, tetap lingkaran dan titik pusatnya tidak berubah, maka Anda dapat menggunakan Alt, Shift, tahan, kemudian Anda geser. Seperti ini. Silakan Anda coba. Lingkaran yang besar ini adalah cahaya pada ruangan, sehingga saya akan mengganti namanya menjadi cahaya ruangan. Tentunya cahaya ruangan ini akan di belakang dari lampu, sehingga saya geser objek ini pada bagian outline yang paling bawah.
masih kurang realistis. Agar nampak lebih realistis, Anda dapat cari di Google, misalkan lampu menyala dalam gelap. Perhatikan pewarnaannya. Seperti ini misalkan. Perhatikan di sini nampak ada gradasi warna pada cahaya ruangan. Atau misalkan seperti ini juga ada gradasi. Maka dapat Anda terapkan pada gambar Anda. Lingkaran besar ini yang menunjukkan cahaya pada ruangan, Anda buat gradasi, gradien dengan tipe radial. Silakan Anda atur warnanya agar menghasilkan animasi yang realistis. Misalkan seperti ini. Sebelum kita mulai menambahkan efek animasi, silakan Anda save, sehingga nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan, Anda tidak perlu menggambar dari awal. Sekarang kita akan membuat animasi bagaimana caranya agar dihasilkan lampu yang berkedip, menyala, mati, menyala, mati. Silakan Anda buka timeline-nya. Jika belum ada timeline di area kerja Anda dapat menggunakan window timeline atau Ctrl Alt T, sehingga tampak seperti ini timeline. Sebelum kita gunakan, Anda perhatikan terlebih dahulu pada bagian atas ini ada angka dari 1, 5, 10, kelipatan 5. Ini menunjukkan posisi frame. Misalkan jika saya klik pada bagian ini, artinya scene 1 pada frame 25, atau di dalam waktu nyata ini adalah 1 detik, karena tadi kita menggunakan 25 frame per second. Kemudian kita coba contoh yang lain. Misalkan saya klik di sini, maka artinya frame ke-50 dari cahaya lampu. Perhatikan di sini yang aktif cahaya lampu, kemudian perhatikan pula frame yang aktif ada pada angka 50. Atau bisa diartikan juga detik kedua
bagi cahaya lampu. Silakan Anda pahami. Kita akan mulai membuat animasinya. Yang pertama, kita akan membuat lampu yang berkedip dengan selang waktu 1 detik atau 1 sekon atau 25 frame. Maka di sini pada cahaya lampu kemudian geser di frame 25. Pada cahaya lampu frame 25 akan saya place. Caranya klik kanan, place. Artinya cahaya lampu ini ada, nampak. Kemudian karena saya ingin membuat animasi berkedip, pada frame 50 saya akan buat cahaya lampu ini remove, artinya menghilang atau mati. Dan saya ulangi, karena tadi 1 detik frekuensinya, maka pada frame berikutnya yaitu frame 75 saya akan place. Kemudian pada frame 100 di sini akan saya remove. Untuk melihat hasilnya bisa Anda coba dengan cara file test. Anda perhatikan ini cahaya lampu berkedip ya. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada cahaya di ruangan. Anda lihat pada bagian ini saya melakukan kesalahan. Di sini saya menggunakan remove, padahal seharusnya place sama dengan cahaya lampu. Maka untuk menghilangkannya dapat dengan cara klik kanan, delete effect, dan Anda dapat menggantinya dengan place. Inilah salah satu contoh penggunaan efek place and remove. Anda dapat menggunakan ini pada materi misalkan listrik ya, bagaimana lampu menyala, mati, dan seterusnya. Juga banyak hal yang dapat Anda kembangkan. Silakan Anda explore, Anda coba, kemudian Anda kumpulkan sebagai latihan Anda beri nama aplikasi place and remove. Anda dapat mengganti, misalkan Anda ganti dengan delete, atau Anda dapat menggunakan efek place and remove dalam bentuk yang lain. Silakan Anda explore. Saya tunggu kreativitas dari Anda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.